Top FM. More music variety. Top. Ya, baik teman yang masih di 95.1 Inspirasi kita semua dan masih bersama Bayu Ahmad di podcast Radio Singosari Top FM. Dan sore hari ini ya kita masih bersama teman-teman kita Mas Abdillah dan juga Mas Suhal dari Global Kurban. Ya, Mas Suhal, untuk penyembelihan sendiri nanti oleh panitia dari Global Kurban atau dari pihak lain? Jadi memang Untuk prosesinya gitu. prosesinya itu kita nanti dari tim relawan, Masyarakat Relawan Indonesia atau MRI Aksi Cepat Tanggap itu nanti akan melakukan dokumentasi. Jadi makanya di tahun ini kita bermitra dengan panitia kurban setempat. Nah, jadi nanti panitia kurban setempat yang akan melakukan penyembelihan, kita akan melakukan dokumentasi. Berarti bisa bukan dari MRI-nya sendiri. Iya, betul. Berarti orang setempat yang ditunjuk nggak bisa. Iya. Kemudian nanti untuk setelah prosesi penyembelihan ini nanti dari teman-teman di lokal Bumiayu ini kemudian melaporkan ke MRI pusat atau prosesnya seperti apa, Mas? Jadi kebetulan memang karena pandemi juga kita nanti akan melakukan laporan by aplikasi di handphone. Jadi entah Android atau iOS. Jadi memang kita ada aplikasi khusus untuk pelaporan Global Kurban itu sendiri. Berarti video dan juga foto. Iya, betul sekali. Kemudian untuk proses pembagian enggak? Termasuk untuk distribusi daging kurban ke misalkan keluarga-keluarga yang mendapatkan daging kurban, tetap kita akan dokumentasi. Ya, kemudian untuk penerima si daging kurban sendiri setelah untuk penyeleksiannya dari orang panitia sendiri atau ditunjuk dari MRI sendiri. Ini loh yang dapat, ini loh yang dapat atau seperti apa? Dari warga setempat itu yang ikut membagikan dari warga sekitar. Jadi semua itu rata kebagian semua. Dari MRI tersebut itu nggak pilih-pilih. Jadi misalkan kalau hewan kurban udah sampai ke lokasi, jadi dari pihak panitia atau mitra tersebut yang memotong hewan kurban itu yang membagikan. Dan dari kami itu hanya seperti dokumentasi. Hanya sekedar dokumentasi. Ya. Jadi setelah prosesi itu kita atau belum ditinggal ya? Belum ya? Belum. Jadi memang tahapannya ketika hewan kurban itu, jadi untuk tim dari relawan MRI itu sendiri hanya mengawal hewan kurban sampai ke lokasi. Nanti di lokasi diturunkan, misalkan menggunakan mobil, kita dokumentasi sampai nanti di proses penyembelihan kita dokumentasi dari pihak panitia kurban yang akan memotong, termasuk pendistribusian hewan kurban tergantung otoritas dari panitia kurban itu sendiri. Ya. Kemudian ada berapa anggota Mas di MRI di Bumiayu sendiri? Ya kurang lebih insya Allah Hampir. hari ini hampir ya mungkin ada 60-an ada. 60 lebih. Itu terjun langsung semua atau? Oh tidak. Tidak semua. Tidak semua. Jadi memang karena kesibukan masing-masing. Masing-masing juga sih. Yang aktif berapa Mas? Mungkin kalau bisa dibilang yang aktif itu hampir ya sekitar 20 sampai 25 insya Allah ada. kurang lebih lah. Ya, kemudian untuk hewan kurbannya sendiri terjamin nggak Mas kesehatannya dan juga prosesi penyembelihannya berarti syariat Islam atau seperti apa? Iya. Memang betul sekali. Jadi memang karena di MRI itu sendiri kita sebagai lembaga sosial kemanusiaan yang ingin selalu dipercaya oleh donatur, maka kita mengedepankan syariat-syariat Islam itu sendiri, dari mulai kesehatan hewan kurban sampai nanti di cara penyembelihan, pemotongan itu benar-benar ingin kita jaga untuk menjaga kepercayaan donatur juga. Ya, jumlah donatur berapa Mas? Dari mana saja? Tahu nggak? Kurang tahu juga sih, kurang tahu. Oh, Iya. berarti yang tahu pusat ya? Iya, Iya, betul betul sekali.
kita di lokal ini bisa nggak menggalang menjadi donatur gitu? Iya bisa, bisa sekali. sekali. Jadi memang kalau di untuk program-program yang sifatnya dari pusat, bukan dari bawah atau dari daerah, itu nanti kita akan alokasikan untuk ke informasi, misalkan untuk nomor rekening pusat. Jadi langsung terpusat di sana. Oh tetap misalkan ada lokal gitu ya, ada bantuan lokal atau donatur lokal, ini masuknya rekening pusat. Iya betul sekali. Tapi nanti didistribusikan lagi ke Tetap didistribusikan lagi ke daerah. Ketika memang ada program katakanlah seperti Global Kurban, kembali lagi nanti ke daerah juga. ke daerah yang ada donaturnya itu atau seperti apa? Merata biasanya, tergantung dari Dari anggota tersebut. sebenarnya tergantung dari. Tim. Jadi proses program di MRI ACT itu kita ada asesmen atau survei. Setelah di asesmen kita laporkan ke pusat. Ketika udah di ACC baru kita melakukan implementasi. Oh ya. Jadi memang kita daerah nggak bisa ada kebijakan gitu ya. Iya, betul. Jadi kebijakan semuanya dari pusat, nanti bahkan untuk kalau donatur pun masuk rekening pusat gitu ya. Iya. Baru didistribusikan Ke daerah. daerah. Oke deh. Ya Mas Suhal nih dan juga Mas Abdillah untuk sore hari ini ya bincang-bincang kita makin menarik dan kita juga nanti akan masih banyak mungkin pertanyaan ini di Global Kurban sendiri ini sangat lengkap sekali ya. Iya. Bagaimana hukum berkurban secara online, kemudian juga apa hukumnya berkurban sebelum akikah. Ini sebenarnya seperti apa Mas? Monggo. Ya. Sebenarnya kalau hukum berkurban secara online, sebenarnya ini menjawab pertanyaan zaman. Jadi memang kemajuan teknologi ya. Jadi apalagi sekarang pasca masih di era pandemi seperti ini, jadi makanya kita pengen memberikan kemudahan buat orang-orang yang ingin berkurban. Jadi meskipun di tengah pandemi, jadi nggak merasa kesulitan saya ingin berkurban kemana, melalui apa, makanya bisa kok berkurban secara online gitu. Bahkan disebutkan di Quran surat Al-Hajj itu sendiri ayat 28. Jadi memang berkurban itu tidak selalu harus offline gitu. Tidak harus selalu ini, karena memang sebetulnya syariat Islam itu sendiri mengikuti kemajuan zaman juga. Jadi nggak kolot gitu bahasanya gitu. Jadi misalkan kita era pandemi ini kan cari hewan kurbannya agak-agak susah gitu. Iya, ya. betul. Kenapa kalau ada yang online kenapa enggak gitu ya? Oh iya betul. Dan ini di Global Kurban ini menjembatani yang seperti itu ya Mas? Iya. Jadi memang ada juga yang ditakutkan nih, wah kalau online kan kita nggak tahu nih benar apa enggaknya gambar tersebut misalkan di website, atau kita nggak pernah ketemu hewan kambingnya atau sapinya seperti apa, badannya gimana gitu. Makanya mudah-mudahan sih di Global Kurban itu sendiri insya Allah amanah. Jadi tidak pernah untuk membohongi atau memberikan gambar di online atau di website itu yang tidak pada realnya gitu. Jadi memang benar-benar ingin menjaga kepercayaan donatur juga. Berarti nanti donatur dikasih tahu Mas? Iya betul sekali. Jadi memang kenapa proses memang dibilang ribet juga ribet sih. Jadi memang dokumentasi dari mulai awal hewan itu diturunkan sampai nanti distribusi hewan kurban di akhir itu harus benar-benar detail. Gitu. Jadi itu untuk laporan ke para donatur. Donatur berarti nanti berbentuk foto, berbentuk dokumentasi. Iya, yang sudah didokumentasikan. Iya. Itu nanti dikirim ke semua donatur atau hanya? Jadi nanti itu wewenang pusat. Jadi kita dari daerah hanya report ke pusat. Nanti pusat yang akan melakukan report ke masing-masing donatur. Oke ya. Kemudian juga berkurban. Ya ini untuk kalau kambing seperti apa Mas? Kalau kambing ada sama juga sih, yang namanya juga sama. Cuma harganya itu agak sedikit ya dibilang murah ya murah juga. Untuk yang bobot 36 kilo sampai 40 kilo hampir 2.850.
Untuk yang kambing bobot 31 sampai 35 kilo hampir 2.500.000. Untuk yang bobot 27 sampai 30 kilo hampir 2.150.000. Ya, jadi prosesnya sama gitu. Sama. Ya? Oke ya. Ya, mungkin untuk kalau kayak kemarin di Rancawetan itu kan 20 kambing. Iya. Ya, itu berarti berapa hanya satu itu hitungannya satu donatur atau banyak kan satu kambing kan satu ekor. Iya. Nah, Jadi kalau di kita itu sendiri sebetulnya kalau yang tahun kemarin itu memang dari pusat yang langsung menunjuk lokasinya, silakan di sana nih, misalkan di Rajawetan ditunjuk, silakan karena memang datanya udah di sana. Nah nanti dari lumbung ternak wakaf yang mengirimkan hewan kurban ke lokasi gitu. ya biasanya kan kalau mau penyembelihan Ada kurban, sohibul kurban ya, gitu sohibul maksudnya. kurban itu. Ya, Nah itu gimana Mas? Ya. Memang ada draftnya itu sohibul kurbannya atau mungkin seperti apa mungkin? Jadi memang baru saja tadi sebelum kesini saya mengikuti Zoom meeting untuk Global Kurban se-Indonesia. Jadi memang nanti di proses di aplikasi itu sendiri nanti akan dipandu kita relawannya akan turun ke lapangan. Gimana cara nanti untuk bahwa ini kambingnya sohibul kurbannya siapa, atas nama siapa dan lain sebagainya gitu. Itu berarti nanti ada seperti Ada. Iya. Jadi nanti akan dipandu lewat aplikasi gitu. Sebelum pemotongan ini berarti Iya. sapi kan 7 orang. Iya. Nah, 7 orang berarti nanti ada list sohibul kurbannya gitu. Iya. Sebanyak 7 orang juga. 7 orang juga. Wah, detail ya. Iya. Iya. Padahal ini seluruh Indonesia. Iya betul. Seluruh dunia mah kan? Seluruh dunia di luar negeri juga ada. Ya, kemudian untuk pembayarannya sendiri seperti apa, Mas? Kalau masalah pembayaran bisa melalui transfer langsung ke rekening atas nama Yayasan Global Kurban atau bisa konfirmasi melalui WA. Jadi langsung transfer nanti dikonfirmasikan gitu. Iya. Dan si donatur ini juga nanti menyebutkan hewan kurbannya untuk ahli kurbannya untuk bersapa gitu. ya. Kayak gitu ya? Iya. Oke deh ya, baik temannya, dan masih bersama Mas Abdillah dan juga Mas Suhal untuk sore hari ini dari Global Kurban. Ya, masih kita akan lanjutkan untuk bincang-bincang kita, tapi sebelumnya kita akan break terlebih dahulu, ada beberapa yang mau lewat terlebih dahulu. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Ya, baik teman, ini masih di 95.1 Inspirasi kita semuanya, dan masih bersama Bayu Ahmad untuk sore hari ini. Masih bersama Mas Suhal dan juga Mas Abdillah dari Global Kurban untuk sore hari ini di podcast Radio Singosari Top FM. Ya, Mas Suhal, apa sih syarat ketentuan untuk bergabung menjadi agen Global Kurban ACT tahun ini? Ya, terima kasih. Jadi memang untuk syarat menjadi agen kurban di ACT tahun ini adalah bahwa agen kurban adalah setiap perseorangan atau mitra yang terdaftar secara resmi di kanal atau platform resmi Global Kurban ACT. Jadi agen kurban berkewajiban menguasai dengan baik produk Global Kurban ACT sendiri dan berikhtiar terbaik untuk memasarkannya. Jadi nanti agen kurban ini sendiri berkewajiban menjaga nama baik Global Kurban, data pekurban atau informasi yang diberikan secara langsung atau tidak langsung pada Global Kurban itu sendiri. Jadi memang nanti ketika kita misalkan nih saya mau mendaftar menjadi agen Global Kurban, buat para calon agen kurban atau agen Global Kurban itu dapat mendaftarkan diri melalui website di www.globalkurban.com/register_agen, atau bisa mendaftarkan diri sesuai domisili masing-masing nih. Misalkan saya di Bumiayu, ya bisa menghubungi MRI atau ACT setempat. Nanti akan diarahkan bagaimana proses selanjutnya. Ini nanti untuk para calon agen ini melalui seleksi dulu atau seperti apa, Mas?
Untuk calon anggota itu hanya berarti kita itu mencari, misalkan ada yang mau berkurban, kita itu mencari gimana caranya itu. Ya mungkin kalau misalkan berkurban itu misalkan mau daftar, syarat-syaratnya itu cuma nama lengkap sesuai dengan KTP, nomor NIK sesuai KTP, email kalau punya itu loh. Terus nomor telepon untuk verifikasi dari pusat. Terus alamat sama dokumen berupa foto KTP dan Berarti modelnya akun ya? Iya, betul seperti sekali. akun. Oh. Jadi nanti memang sharing fee yang akan didapatkan oleh misalkan nih saya mendapatkan sapi senilai 20 juta. Saya closing dalam 1 minggu 1 sapi. Nanti per 2 minggu atau 2 pekan sekali itu nanti dapat sharing fee-nya itu cair dari pusat. Makanya nanti dipastikan juga ada nomor rekening. Nanti jadi kita mendapatkan 15%. Jadi misalkan lumayan 20 juta dari 15% gitu. Itu nanti masuk ke rekening kita. Kemudian ini bisa nggak banyak akun satu orang gitu? Saya bikin jadi agen jadi 3 akun atau 2 akun gitu. Tapi sebenarnya akan sama juga nanti karena datanya harus sama. Jadi nggak bisa harus KTP dan lain-lainnya harus tetap satu itu ya. Iya. Jadi nggak bisa bikin 2 akun gitu ya. Iya. Enggak bisa. Ya kemudian setelah jadi agen ini nanti seperti apa Mas tugas kita? Jadi sebenarnya di agen kurban itu sendiri dia hanya sekedar menawarkan ya, tapi bukan berarti menjual dalam tanda kutip menjual hewan kurban. Cuma mereka menjadi agen-agen untuk memberikan kesadaran bahwa ayo kita sama-sama untuk berkurban gitu. Sebenarnya lebih ke arah ke sana gitu. Ya, mungkin dari segi ekonomi dan juga sosialnya seperti apa? Manfaatnya seperti apa Mas? Mungkin ada nggak manfaat dan juga dari segi sosial atau mungkin manfaat dari segi ekonomi dengan berperan aktif di agen global ini? Jadi untuk misalkan jadi agen kurban itu kita itu merasa senang misalkan. Jadi misalkan kalau kita mencari berkurban sebanyak-banyak mungkin kita mendapat sabil kurban itu semakin banyak kita mendapatkan view. Ya. Jadi tadi selain mendapatkan fee tadi ya yang saya sebutkan 15% per satu closing. Nah, nanti sebenarnya lebih ke arah pada bahwa kita sebagai agen global kurban itu ingin menjaga nama baik ACT itu sendiri, donatur, dan tentunya kita pingin untuk memberikan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berkurban. Oke deh, dan ya terakhir Mas Abdillah dan juga Mas Wal, sebelum closing ada pesan khusus ataupun pesan untuk, karena sekarang ini kan menjelang kurban juga ini mungkin untuk warga masyarakat Bumiayu mungkin ada juga yang ingin bergabung dengan global kurban, mungkin akan jadi donatur atau ingin menjadi agen, ini monggo seperti apa? Untuk bagi masyarakat Bumiayu dan sekitarnya barangkali ingin menjadi donatur atau kurban itu bisa melalui transfer ke rekening BNI Syariah dengan nomor rekening 6600000197 atau bisa melalui rekening Jim Niaga Syariah 8600023119000 atau bisa melalui konfirmasi lewat via WA atau SMS dengan nomor WA 081370002900, SMS 08533000600. Ya, Mas Suhan mungkin mau menambahi? Oke, mungkin dari saya sebenarnya kita pingin dari kami relawan di daerah MRI ACT Bumiayu itu sendiri, kita ingin membantu masyarakat
khususnya di pasca pandemi seperti ini kita pengen lebih banyak menggalakkan program terkait dengan pangan, dan mudah-mudahan di program Global Kurban ini benar-benar kita ingin meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berkurban, dan ingin memberikan kepercayaan lebih kepada para donatur, dan mudah-mudahan sih kita tetap sehat selalu ya. Ya, Amin, dengan amin. pandemi seperti ini mudah-mudahan masyarakat juga mudah-mudahan terbantu. Ya selain kurban ada nggak kayak beras, bantuan Iya. beras? Sebenarnya sedang di program pangan itu sendiri, selain Global Kurban ada beras wakaf, air minum wakaf, sumur wakaf. Jadi itu program yang berkaitan dengan pangan gitu. Oke, Mas Suhal dan juga Mas Abdillah untuk sore hari ini terima kasih sudah hadir di studio. Bincang-bincangnya mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Oke, terima dan kasih, sama-sama. ya terima kasih sekali untuk kedatangannya untuk sore hari ini. Ya mudah-mudahan juga untuk Top Mania jangan lupa ya, karena sekarang ini sudah mendekati Hari Raya Kurban. Barangkali yang mau berkurban, ingin jadi donatur atau juga ingin bergabung menjadi agen, ini bisa bergabung bersama Mas Abdillah dan juga Mas Suhal, teman-teman dari Global Kurban. Yang mana untuk Global Kurban sendiri masih dalam satu naungan MRI ya. Iya. Mary ACT yang mana bergerak di bidang kemanusiaan, sosial dan kemanusiaan. Jadi ini satu gerakan yang sangat luar biasa, tentunya bisa dimanfaatkan untuk generasi muda, para relawan yang ingin bergabung. Dan ini dari MRI Bumi Ayu sendiri sudah hampir 60 anggota ya. Iya, 60 anggota, tentu ini menjadi satu kekuatan besar yang nantinya bisa membangun, bisa mengikuti, membantu bangsa negara ini, pemerintah untuk bisa menyebarluaskan kayak untuk daging kurban kayak di ACT yang Kudekol Global Kurban ini, gitu ya Mas ya. Iya. Iya. Ya baik, terima kasih sekali lagi untuk Mas Suhal dan juga Mas Abdillah untuk kedatangannya di studio kami. Ya, sama-sama. Iya. Sama-sama. Oke, dan akhirnya Tomania, Bayu Ahmad yang bertugas untuk sore hari ini mengucapkan banyak terima kasih, dan seluruh kerabat kerja, ada rekan Dispa DJ selaku penanggung jawab untuk program ini juga mengucapkan banyak terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa.